Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku semuanya yang Bapak Guru cintai, dimanapun anak-anakku berada, mudah-mudahan anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi Bapak Guru berharap anak-anakku tetap semangat belajar, semangat mencari ilmu. Dan tak lupa pula Bapak Guru ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum, selamat datang, selamat menjadi santri ataupun siswa Madrasah Sanawiyah Yayasan Al-Masum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Insyaallah 1 tahun ke depan Bapak Guru akan menemani anak-anakku semua di dalam materi ataupun pelajaran fikih. Tapi sebelum Bapak Guru mulai pada pertemuan kali ini, izinkan Bapak Guru memperkenalkan diri. Nama Bapak Guru Abdus Salam. Bapak Guru berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Pada pelajaran fikih ini ya, ada beberapa bab ya. Pada semester gasal ini Bapak Guru akan menjelaskan ya pokok-pokok apa saja, bab-bab apa saja di dalam semester ganjil ini. Yang pertama adalah bab berkenaan dengan menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Di dalam bab pertama ini Bapak Guru akan menerangkan tentang bersuci, atau dengan kata lain dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah toharoh ya. Apa itu toharoh, berapa macam-macam air, dan lain sebagainya. Yang kedua, bab berkenaan dengan bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Di dalam bab yang kedua, Bapak Guru akan menjelaskan tentang apa itu najis, apa itu hadas, dan bagaimana cara mensucikannya ya. Di dalam bab yang kedua juga Bapak Guru akan menerangkan tentang apa itu istinja dan apa itu tayamum ya. Selanjutnya bab yang ketiga berkenaan dengan sholat fardu ya. Sholat fardu 5 waktu sebagai pembentuk karakter disiplin. Di dalam bab ketiga ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang sholat fardu, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, kapan waktu pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Yang keempat, bab tentang mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui sholat berjamaah. Di dalam bab keempat ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang apa itu sholat berjamaah, bagaimana ketentuannya ya, bagaimana tata caranya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pada semester ganjil ini adalah bab tentang membentuk pemimpin yang optimis melalui berzikir dan berdoa setelah sholat. Dan di dalam bab kelima ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara berzikir, bagaimana tata cara berdoa, kapan waktunya, dan lain sebagainya. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang ya, menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci, atau kita akan belajar bersama tentang bersuci atau dikenal dengan istilah namanya toharoh. Apa itu bersuci? Apa itu toharoh? Menurut bahasa, toharoh adalah bersih dan bersuci. Maknanya bersih dan suci ya, dari segala jenis kotoran, baik merupakan kotoran yang tampak mata seperti kencing dan lainnya, maupun yang tidak tampak mata sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya. Di dalam istilah fikih, toharoh itu diartikan dengan bersih dan suci dari najis dan hadas. Lantas apa dalilnya? Kenapa sih kita harus bersuci ya, kenapa kita harus menghilangkan najis dan hadas? Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, surat Al-Baqarah ayat 222,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam surat At-Taubah ayat 108 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Dari ayat-ayat ini, maka hukum orang bersuci, hukum orang belajar toharoh, belajar fikih adalah fardu ain, alias wajib bagi siapapun. Karena apa? Karena bersuci atau toharoh sebagai sarana atau perantara atau media kita beribadah, yang dimana ibadah itu dituntut harus dalam keadaan suci, maka kita harus belajar tentang ilmu itu. Misalkan sholat harus dituntut harus dalam keadaan suci, maka kita harus belajar tentang bagaimana bersuci, baik bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas. Selanjutnya, kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat bersuci yang paling utama, walaupun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Ada kalanya air itu hanya untuk minum, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Banyak, nanti Bapak Guru jelaskan. Yang kedua, berapa macam-macam air? Ada 4 air ini ditinjau dari pembagiannya atau tingkatannya. Yang pertama, air suci dan mensucikan, atau istilahnya tohir mutahhir. Apa itu tohir mutahhir? Tohir mutahhir adalah air yang masih murni, yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya, tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Nah, istilah air suci mensucikan ini adalah namanya air mutlak. Air mutlak itu ada 7. Ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, air sumur, air mata air es atau salju, ataupun air embun. Nah, 7 air ini dia tidak berubah warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Ini mutlak, maka hukumnya adalah suci mensucikan. Yang kedua, ada air suci namun tidak mensucikan, atau dikenal dengan namanya tohir ghair mutahhir. Nah, apa sih tohir ghair mutahhir ini? Adalah air yang memiliki sifat suci saja, tapi tidak mensucikan, dan air ini juga tidak terkena najis. Nah, jenis air ini dibagi menjadi 3. Pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci, sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, baik warna, rasa, maupun baunya, dan menghilangkan sifat mensucikan benda lain yang sebelumnya dimiliki oleh air. Mari kita sama-sama identifikasi benda-benda berikut. Minyak melati contohnya, atau kuah soto, atau adonan untuk membuat roti. Nah, ketiga ini semuanya disertakan dengan air suci dan mensucikan. Kesucian air yang ada di masing-masing, di minyak melati, kuah soto, ataupun adonan untuk membuat roti, semuanya kesuciannya tetap terjaga. Namun air ketiga ini ketika sudah bercampur dengan minyak melati, dengan soto, dengan adonan, itu tidak lagi dapat, air ini tidak lagi mensucikan. Kenapa? Karena warna, rasa, dan baunya itu sudah berubah. Air itu sudah berubah warna dan rasa dan baunya, tidak lagi seperti semula. Contohnya, rasa air dalam minyak melati pastinya tawar dan pekat. Kuah soto, airnya sudah berubah, pasti menjadi asin dan sedap. Begitu juga adonan kue, air di dalam adonan kue pasti menjadi manis rasanya. Jadi airnya sudah berubah warnanya, sehingga air ini tidak bisa untuk mensucikan, tapi bisa dimakan. Kue soto bisa dimakan, terus minyak melati bisa dipakai, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi dan lain sebagainya. Yang kedua, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas.
Nah, beberapa